Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita baca buku Anda Bertanya Islam Menjawab, karya Profesor Dr. Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, dari judul buku asli Anta Tasal wa Islam Yujib, yang diterjemahkan oleh Abu Abdullah Al-Mansur, terbitan Gema Insani. Semoga Allah curahkan pahala yang banyak kepada mereka insyaallah. Kita lanjut dengan tanya jawab nomor 11 sekarang. Sumpah li'an. Pertanyaan, apa artinya sumpah li'an dalam syariat Islam? Jawab, apabila seorang suami menuduh istrinya melakukan zina tapi tidak dapat membuktikan atau tak ada saksi, maka syariat Islam memberlakukan keduanya dengan sumpah li'an. Caranya, suami bersumpah mengucapkan wallahi demi Allah, dengan mengucapkan juga tuduhannya. Ucapan itu diulang sampai 4 kali. Setelah itu yang kelima dia menyatakan mengutuk dirinya bila ia dusta. Istri juga mengucapkan serupa. Kalau istrinya menolak, berarti betul tuduhannya bahwa ia berbuat zina. Tetapi jika ia menolak melakukan sumpah itu, maka jatuh cerai abadi dan keduanya tidak boleh dirujukkan. Ya, tidak dibolehkan rujuk kembali sampai mati. Sungguh berat sekali resiko menuduh istri berzina dibanding menuduh suami. Sebab jika istri berzina, urusannya kepada bayi yang akan dilahirkan dan percampuran keturunan yang menimbulkan keraguan. Yang nomor 12, Rasul menghadapi pertanyaan. Pertanyaan, apakah Rasul Allah juga menghadapi pertanyaan pada hari kiamat? Maka dijawab, iya, para Rasul Allah akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban mereka kelak di akhirat tentang tugas risalah dan amalan dan amanat Allah yang harus disampaikan kepada umat. Sebenarnya pertanggungjawaban para Rasul adalah lebih berat. Firman Allah, ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para Rasul, lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawaban mereka terhadap seruanmu? Para Rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib. Surah Al-Ma'idah ayat 109. Firman-Nya lagi, maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti? Apabila kami mendatangkan seorang saksi, Rasul, dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu umatmu. An-Nisa ayat 40. Ketika ayat ini turun, Rasulullah menangis. Firman Allah, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini suatu yang tidak diacuhkan. Al-Furqan ayat 30. Firman Allah juga, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Al-Maidah 67. Apabila seorang Rasul mengurangi walau sedikit pun amanat Allah, berarti dia tidak menyampaikan keseluruhan amanat itu. Pertanyaan nomor 13 yaitu tentang mengucap la ilaha illallah masuk surgakah? Pertanyaan, ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga, walaupun dosa-dosanya sebanyak buih lautan. Apakah benar hadis itu? Maka dijawab, orang yang mengucap
kalimat tauhid la ilaha illallah dengan penuh kemantapan dan didasari iman, tentunya sudah punya persiapan kuat untuk mengatur gerak langkahnya guna mengabdikan dirinya kepada kalimat tauhid itu. Arti dan tujuan pokok dari kalimat tauhid itu adalah mengikuti perintah dan menjauhi larangnya. Apabila dia melanggar perintah dan larangan Allah dengan tidak mengulang-ulang kemudian tobat, dosanya akan diampuni Allah. Apabila mengucap la ilaha illallah dibarengi perbuatan maksiat yang dilakukan dengan sengaja dan sadar, maka rusak ucapannya itu. Seseorang akan masuk surga harus dihisab atau diadili dulu. Apabila ia tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa dan disertai tobat, akan diampuni Allah walaupun dosanya sebanyak buih lautan. Jadi, orang yang mengucap la ilaha illallah dengan penuh keimanan sesudah dihisab akan dapat masuk surga. Yang ke-14, siksa kubur. Pertanyaannya, apakah siksa kubur itu ada? Maka dijawab, siksa kubur memang ada, memang benar ada. Yaitu dengan diperlihatkan kepada mayit dalam kuburnya apa-apa yang akan dialami kelak dari siksa neraka. Allah menjelaskan betapa siksa yang dialami Firaun dalam kehidupan alam kubur atau alam barzah. Firman Allah, kepada mereka dinampakkan neraka pagi dan petang. Dan pada hari kiamat diperintahkan kepada malaikat, masukkanlah Firaun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Al-Mu'minin ayat 46. Hadis-hadis Rasulullah juga menerangkan tentang siksa kubur. Di antaranya, tanah-tanah merangkul dan menghimpit tubuh sehingga tulang rusuk yang kanan beradu dengan tulang rusuk yang kiri. Jika bertanya tentang benar atau tidak adanya siksa kubur, tentu sudah yakin benar akan adanya siksa akhirat atau neraka, sebab ini menyangkut rukun iman. Kalau juga ada yang bertanya, mengapa kelak manusia di akhirat diadili atau dihisap untuk ditentukan tempatnya di surga atau di neraka, maka jawabannya bisa kita ambil contoh di dunia ini. Orang yang bersalah sebelum diadili dan diputus hukumannya lebih dulu diperiksa oleh polisi atau jaksa. Dibuat berita acara, kemudian diserahkan kepada penuntut umum, lalu ke pengadilan. Mungkin juga dilakukan penahanan. Proses seperti itu sudah merupakan siksaan bagi si tertuduh. Nomor 15, jin dan manusia. Pertanyaan, apakah jin bisa dilihat oleh manusia? Maka dijawab, jin dalam bentuk aslinya tidak dapat dilihat oleh manusia. Manusia hanya dapat melihat jelmaannya saja. Misalnya, jin merubah bentuk menjadi keledai, ular, anjing, atau menyerupai manusia. Jin dapat juga menyerang manusia. Wujud-wujud seperti itu bisa dilihat. Kalau jin berubah bentuk seperti itu, manusia bisa memukul, menembak sampai dia mati. Jika jelmaannya mati, maka benar-benar jinnya yang mati. Kalau tidak, dia akan enak-enak saja merajalela, menakut-nakuti manusia sehingga berantakan dibuatnya. Jin tahu merubah bentuk itu akan membahayakan dirinya. Karenanya ia tidak berani sembarangan mengganggu manusia. Ini adalah rahmat Allah bagi manusia, agar jin tidak berani menampakkan diri kepada manusia dengan merubah bentuk aslinya. Firman Allah, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya ia, jin, dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihatnya. Sesungguhnya kami telah jadikan syaitan-syaitan itu sebagai pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Al-A'raf ayat 27. Jin dapat membantu manusia dalam perbuatan sihir. Misalnya mengganggu supaya suami tidak lagi tertarik kepada istrinya walaupun cantik.
Istrinya yang cantik ditinggal dan pindah kepada wanita lain yang jelek. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah jin menampakkan diri di hadapanku, hampir saja aku menangkapnya. Akan aku ikat dia pada tiang masjid agar anak-anak Madinah menontonnya. Sabdanya Nabi, sabdanya lagi nih, tiap-tiap orang didampingi setan. Selalu dia akan menggodanya. Tetapi aku telah dibantu Allah, setan yang mendampingiku masuk Islam. Dalam Sahih Bukhari diterangkan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangkap jin ketika dia mencuri kurma yang disediakan untuk sedekah. Jin takut menghadapi manusia yang tabah dan waspada. Tetapi manusia penakut justru akan digoda dan ditakut-takuti. Bila seorang mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Bila seorang mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Mendengar itu, ia akan lari tunggang langgang. Apabila manusia menunjukkan sikap takut kepada setan, apalagi memuja-mujanya, maka ia akan menjadi lebih sombong. Firman-Nya, beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka mereka menjadikan jin bertambah sombong. Al-Jin ayat 6. Makhluk jin macam-macam. Ada yang beriman, ada yang kafir, yang soleh dan tidak, yang lurus dan menyimpang. Ada yang menolong manusia dan banyak yang mengajak jahat. Semua itu sebagai hikmah. Dunia ini dicipta Allah untuk dihuni manusia dan jin. Jin lebih senang tinggal di hutan, semak belukar, rumah kosong, pantai-pantai, bahkan di rumah yang ditinggali manusia. Yang ke-16, hakikat sihir. Apa hakikat sihir? Bagaimana melindungi diri dari pengaruh sihir? Maka dijawab, Al-Quran dengan nas yang jelas menyatakan bahwa sihir memang ada. Firman-Nya, mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Hanya setanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Mereka pelajari ilmu sihir dari kedua malaikat itu, mereka dapat ceraikan antara suami dengan istrinya. Mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat kepada sihirnya kepada siapapun. Ya. Mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada siapapun kecuali dengan izin Allah. Al-Baqarah 102. Allah membiarkan orang-orang yang memiliki ilmu sihir, tetapi manfaat dan bahayanya tetap berada di tangan Allah. Karena itu ditegaskan dalam ayat di atas tadi, dan mereka itu, ahli sihir, tidak memberi bahaya dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Orang yang meyakini dan berlindung kepada Allah pasti akan dilindunginya dan akan terhindar dari bahaya sihir. Bagi orang yang yakin bahwa dia terkena sihir lalu mencari bantuan dukun atau orang yang mengerti ilmu sihir untuk menolaknya, maka Allah akan membiarkan mereka mengatasi sendiri persoalannya. Allah, Tuhan segala sebab. Ia maha mampu membatalkan dan menggagalkan segala gangguan sihir. Apabila orang yakin akan hal itu dengan sebenarnya, maka siapapun ahli sihir tidak mampu mengganggunya kecuali dengan izin Allah. Kelebihan setan atau jin yang jahat ialah kemampuannya menyerupai makhluk lain. Dia menyerupai kera, menjelma pada wajah istri, lalu suami benci melihatnya. Bisa juga setan menyerupai binatang buas pada wajah suami, menjadikan istri benci, takut dan menjauhkan diri dari suaminya. Jika terus-menerus begitu, akibatnya selalu bermusuhan.
Allah memberikan pegangan kepada kita dengan doa dan bacaan ayat-ayat Quran sebagai penangkal sihir, di antaranya bacaan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Sebaiknya sering-sering dibaca surat itu dengan berulang-ulang, juga dijaga agar selalu dalam keadaan berwudu. Yang ke-17, keadilan Allah dalam menghukum. Pertanyaannya, menurut Al-Quran, siksa neraka adalah abadi, selama-lamanya. Apakah pantas manusia berbuat dosa kemudian dihukum seperti itu? Maka dijawab, apakah kita percaya kepada Allah yang menetapkan sanksi dan hukuman? Apakah kita beriman kepada keadilan Allah? Kalau jawabannya ya, tentu kita tak perlu ragu dan mengajukan pertanyaan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia, menetapkan bahwa yang demikian adalah kejahatan, yang demikian dilarang, dan jika berbuat jahat atau melanggar diberi hukuman, apakah ringan ataupun berat, memadahi atau tidak, merupakan haknya. Kalau seorang berpikir atau duduk merenung dengan memandang ke arah langit, dia pasti yakin bahwa di balik semua apa yang dia lihat ada kekuatan yang mengatur. Jika ia mengingkari kekuatan yang mengatur, berarti dia melakukan dosa besar berupa pengingkaran iman terhadap wujud penciptanya. Itu adalah dosa besar yang tak terampuni. Selain itu, dosa-dosa yang lain diampuni Allah. Firman-Nya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa besar. An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya dia telah tersesat sejauh-jauhnya. An-Nisa 116. Kalau dosa itu menyangkut puncak kekufuran, yaitu pengkhianatan besar dalam keyakinan dan kepercayaan, maka tidak bisa dikatakan bahwa hukuman lebih berat dari dosa. Pengkhianatan dalam keyakinan dan kepercayaan menyangkut Allah Subhanahu wa taala, dan bukan dosa yang menyangkut diri sendiri atau manusia lain yang bisa diampuni. Janji pengampunan menjadikan manusia tetap berpengharapan, optimis akan rahmat Allah dan tidak berputus asa. Hal ke-18, surga Adam. Pertanyaan, dikatakan bahwa Nabi Adam dulu bertempat di surga, lalu diturunkan oleh Allah ke bumi. Apakah surga Adam itu sama dengan surga di hari akhir nanti? Atau hanya tempat yang terdiri dari taman-taman saja? Maka dijawab, surga yang ditempati Adam sebelum diturunkan ke bumi bukan surga di hari akhirat nanti. Penghuni surga di akhirat kelak tidak dipaksa untuk melakukan tugas. Tidak ada godaan setan di sana. Sedang surga di tempat Adam dulu penuh dengan aspek-aspek kehidupan dunia. Di sana Allah menguji Adam dan istrinya dengan pilihan sebagaimana manusia seperti kita. Pilihan mengharuskan adanya bimbingan dan tuntunan. Bimbingan dan tuntunan mengharuskan pula adanya perintah dan larangan. Sebagaimana firman Allah kepada Adam dan istrinya, wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanan yang banyak, lagi baik di mana saja yang kamu suka. Al-Baqarah 35. Ayat ini adalah perintah. Firman-Nya lagi, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Al-Baqarah 35.
Ayat ini adalah tantangan. Kesimpulan kita, yang menyangkut perintah dan larangan adalah suatu pilihan. Kesimpulan kita ya, perhatikan ketelitian Allah dalam firman-Nya itu. Dan janganlah kamu dekati pohon ini. Bukan janganlah kamu makan. Urusan yang menyangkut pelanggaran dan maksiat bukan hanya dilarang untuk dilakukan, tetapi dilarang untuk didekati. Allah ingin melindungi kita dari nafsu syahwat yang mengarah kepada maksiat. Karena itu dipakai kata dilarang mendekati. Persoalan ke-19, rukun Islam dan dinamika kehidupan. Pertanyaan, apakah kaitannya antara rukun-rukun Islam dengan dinamika gerak kehidupan? Maka dijawab, musuh-musuh Islam berusaha membatasi pengertian tentang Islam. Mereka mengatakan bahwa Islam hanya cukup dengan rukun-rukunnya saja. Masalah-masalah hukum yang menyangkut dinamika kehidupan diatur hanya sesuai hawa nafsunya saja, bukan bersumber dari tuntunan Islam. Mereka berkata, silahkan buka sebanyak-banyaknya masjid. Zakat boleh dibayar oleh mereka yang suka. Bagi yang mampu, boleh menunaikan ibadah haji. Selain itu, tidak. Saya bantah pendapat sementara orang yang mengatakan bahwa seolah-olah Islam hanya cukup tiang-tiangnya saja. Bagaimana bisa sempurna hanya tegak tiangnya tanpa ada bangunannya? Islam diturunkan untuk melindungi segala aspek kehidupan manusia. Karenanya tujuan hidup muslim adalah membangun di atas tiang-tiang itu segala aspek dan dinamika kehidupannya. Persoalan ke-20, syirik. Pertanyaan, apa artinya syirik itu? Maka dijawab, syirik yaitu mengakui bahwa Allah itu ada, tetapi ada yang menyertai dan menyamainya. Dua macam golongan syirik. Pertama, membayangkan kesepakatan dua Tuhan. Yang kedua, membayangkan perselisihan antara dua Tuhan. Golongan pertama beranggapan bahwa dua Tuhan bersepakat dalam satu masalah. Sedang golongan yang kedua beranggapan adanya perselisihan antara dua Tuhan. Menang yang mana dari Tuhan itu? Apakah Tuhan yang menghendaki sesuatu itu terjadi atau kemenangan Tuhan yang menghendaki tidak terjadi? Yang menang akan menjadi atasan dari yang kalah. Tuhan yang kalah suatu saat akan diuji coba kekuatan. Jika menang akan berbalik pimpinannya. Tuhan yang semula kalah akan memerintahkan. Itu adalah bertentangan dengan sifat Allah yang maha sempurna sebagaimana sifatnya maha pencipta. Allah melarang syirik, firman-Nya. Allah sekali-kali tidak mempunyai anak. Dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, tentulah masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya. Dan tentulah sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Al-Mu'minun ayat 91. Manusia beribadah kepada Allah karena patuh kepadanya. Hanya Dia yang patut disembah. Puncak dari ibadah manusia ialah mengikuti segala tuntunan dari yang disembah dari semua syariat, perintah dan larangannya. Alhamdulillah.